Oke teman-teman, balik lagi di channel Markas Pinjol. Di video kali ini atau di kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi lagi tentang aplikasi Julu. Jadi buat teman-teman yang saat ini gagal bayar di aplikasi Julu atau penasaran seperti apa sih resiko telat bayar di aplikasi Julu, kalian tonton video ini sampai selesai. Karena di video ini saya akan berbagi pengalaman ya teman-teman. Seperti biasa, pengalaman gagal bayar di aplikasi Julu. Kenapa saya bilang pengalaman? Karena di sini saya mempunyai aplikasi Julu yang belum dibayar sampai hari ini. Nah, resiko gagal bayar di aplikasi Julu apakah aman? Apakah ada di lapangannya? Nanti saya akan jelaskan. Oke, seperti biasa teman-teman ya, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe ke channel ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena telah mendukung channel ini. Jadi saya lebih semangat lagi berbagi informasi seputar gagal bayar pinjaman online. Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita buka aplikasi Julu. Oke teman-teman, langsung kebuka ya. Nah, barusan saya buka memang si aplikasinya. Nah, tampilan awal dari aplikasi Julu seperti ini. Jadi banyak teman-teman yang bertanya, "Bang, saya sudah melunasi aplikasi Julu, ya, tapi saya nggak telat, kemudian akun saya terkunci." Nah, alasan akun terkunci itu teman-teman, karena banyak teman-teman kita di luar sana yang gagal bayar atau telat bayar, yang memang nggak bayar di aplikasi Julu. Akhirnya dari pihak aplikasi mungkin ini banyak teman-teman yang pinjam kemudian masih belum telat dilunasi, nanti dipinjam lagi, akhirnya akunnya terkunci seperti ini, akhirnya nggak bisa pinjam. Kenapa seperti itu? Alasannya kalau dari saya pribadi itu kebanyakan teman-teman kita di luar sana itu gagal bayar, akhirnya dari pihak aplikasi seperti itu. Jadi ada gambar kunci, misalkan limit kalian besar kecil itu biasanya nggak bisa pinjam lagi karena sudah terkunci. Nah, untuk pengalaman dari teman-teman subscriber, untuk yang terkunci seperti ini biasanya itu beda-beda. Pasti kebuka tapi lama bukanya. Ya, biasanya ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, bahkan ada yang 3 bulan, bahkan ada yang 4 bulan baru terbuka. Tapi syaratnya teman-teman itu nggak telat. Seperti itu. Jadi aplikasi Julu ini meskipun nggak telat, biasanya melunasi itu tiba-tiba terkunci setelah pelunasan. Mungkin faktornya banyak teman-teman yang gagal bayar. Nah, akhirnya dari aplikasi seperti itu. Oke, nah di sini teman-teman, jadi misalkan limit masih banyak, kalau sudah terkunci seperti ini nggak bisa pinjam lagi. Oke, kita langsung cek tagihan. Nah di sini teman-teman ya, status terlambat. Jadi sudah terlambat. Tagihan 2.467.000. Terlambat 689 hari. Artinya sudah hampir 2 tahun aplikasi Julu ini nggak dibayar. Oke. Di bagian bawah sudah ada cicilan ya. Ini ada cicilan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 cicilan ini total keseluruhan itu 2.467.000 sekian-sekian. Ini sudah plus bunga atau denda teman-teman. Sekarang sudah stop ya. Jadi buat teman-teman yang sering bertanya, "Bang, untuk bunga kalau kita telat bayar itu berapa hari berhenti, berapa bulan?" Kurang lebihnya kalau dari saya pribadi, biasanya pinjol itu kalau kalian telat bayar itu untuk bunga tetap berjalan kalau kalian masih belum lunas. Berhentinya untuk bunga itu biasanya ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan. Misalkan kalian masih belum bayar terus sampai 3 bulan, bahkan ya 3 bulan itu baru stop, 3 bulan ke atas baru stop, gak nambah lagi. Seperti itu teman-teman untuk bunga. Kalau teman-teman telah 1 hari 2 hari itu tiap hari tetap berjalan untuk bunga gitu loh. Setiap hari ya, meskipun dapat 1 bulan masih tetap berjalan. Kalau kalian sudah lewat 3 bulan baru stop. Salah satu contoh seperti ini sudah stop di 2.467.000. Nggak nambah lagi.
Oke, resikonya seperti apa Bang? Sama sih sebenarnya untuk aplikasi Julu, sama dengan pinjol lain. Misalkan kalian telat bayar, pasti kalian akan ditelepon, di WA setiap hari seperti itu. Ya, pertanyaan dari teman-teman yang sering ditanyakan, Bang, kalau kita telat bayar di aplikasi Julu, apakah sebar data? Apakah menghubungi di luar Kodar? Jawabannya sebar data nggak ada. Ya, banyak subscriber saya yang gagal bayar di aplikasi Julu, nggak ada yang disebar data. Cuman banyak juga teman-teman yang telat bayar itu dapat teror. Misalkan kalian telat, ada yang diteror, kalau Anda masih belum bayar hari ini terpaksa data Anda kami sebar atau disalahgunakan. Kayak gitu biasanya pinjol cara penagihan, misalkan nasabahnya telat seperti itu. Teman-teman nggak usah takut, itu hanya nakut-nakuti atau gretak kalian. Ya, nggak bakalan terjadi yang namanya sebar data. Itu hanya modus atau cara-cara penagihan dari pihak aplikasi saja, ya. Jadi aman. Bang, aplikasi Julu apakah menghubungi di luar Kodar? Masalah pinjol kalau teman-teman telat bayar itu sebenarnya kalau menghubungi di luar Kodar atau di luar kontak darurat itu ada potensi. Jadi potensinya itu ada yang dihubungi di luar Kodar, ada yang enggak seperti itu. Apakah ke seluruh kontak kita akan dihubungi semua Bang? Enggak, jawabannya enggak. Itu pun kalau ada loh. Kalaupun ada itu mungkin 1 orang atau 2 orang atau 3 orang. Ya, kalau kalian telat bayar misalkan menghubungi di luar Kodar. Tapi enggak sih, kebanyakan aman di aplikasi Julu teman-teman. Jadi buat teman-teman enggak usah terlalu panik lah ya. Hadapi aja resikonya seperti itu. Diteror itu aja sih. Nah, kemudian sejauh keterlambatan hampir 2 tahun ini teman-teman di aplikasi Julu, apakah ada DC lapangannya Bang? Nah, sejauh ini teman-teman di aplikasi Julu ini nggak ada yang namanya DC datang ke rumah, nggak ada. Tapi waktu telat 3 minggu, 1 bulan itu dulu, itu pernah dapat WA DC mau datang, tim kolektor mau jemput dana, itu sering banget. Tapi sampai sekarang nggak ada sih. Sebenarnya kalau dari saya pribadi, pengalaman saya dari teman-teman subscriber juga, itu nggak ada DC-nya teman-teman. Ya, nggak ada DC-nya. Banyak teman-teman yang gagal bayar, telat bayar, nggak ada yang didatangi DC Julu. Mungkin resiko terberatnya kalau kalian memang nggak bayar di aplikasi Julu itu BI checking. Itu kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Tapi kalau masalah DC nggak ada. Nggak ada DC yang datang ke rumah, ke tempat kerja Bang, nggak ada. Jadi buat teman-teman yang saat ini terjerat di aplikasi Julu, nggak usah takut ya. Aplikasi ini nggak ada DC lapangannya. Yang ada DC penagih, itu aja sih. Misalkan aplikasi yang saya punya ini didatangi, pasti saya infokan buat teman-teman. Ya, jadi buat teman-teman santai saja. Memang hutang wajib dibayar. Tapi kalau teman-teman nggak ada dana, ya lah nggak usah takut sih. Resikonya ya cuma diteror itu aja. Diterornya dengan cara mau ancam sebar data, mau didatangi DC, itu teror. Gak bakalan terjadi. Semua yang gagal bayar pasti dapat WA seperti itu. Kebanyakan seperti itu. Ya kan? Oke teman-teman, terima kasih ya. Intinya aplikasi Julu sejauh ini aman. Ini 2 tahun tagihan berapa ini? 2.400.000 sekian-sekian. Sejauh ini aman. Sampai sekarang nggak dibayar sekali, aman. Oke? Terima kasih teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.